Saudara, Pak Gustaf ini, seperti saya jelaskan tadi, adalah tamatan SMA Andaluri dan dari Undana Kupang, kemudian menyelesaikan S2 Ya. di UI. Sementara itu Pak Gustaf ini adalah seorang yang suka berolahraga. Ya. Ini pemain sepak bola ketika masih di SMA Andaluri, striker yang ditakuti oleh lawan-lawan. Siap. Saya pernah menjadi korban Pak Gustaf. Ya, ya. Ketika kami datang bermain di asrama pada Dita dan gawang saya sering kebobolan. Dan ini sesuatu yang menarik dari Pak Gustaf ini. Persis di sini saya mau bertanya. Ya. Pak Gustaf, di Sumba ini kan banyak orang mudanya. Betul. Orang-orang muda potensial masih ada, dan mereka yang potensial ini banyak dari mereka yang putus sekolah. Betul. Dan menjadi pengangguran. Betul. Yang kerap kali itu bisa menjadi dalam tanda petik menjadi beban. Beban ini harus bisa diatasi agar pembangunan ini bisa jalan. Dengan kepandaian menghadapi orang muda, bisa mengajak mereka untuk bangkitkan semangat mereka. Apa kira-kira yang Pak Gustaf bisa lakukan untuk bisa membuat potensi ini sungguh menjadi modal pembangunan Sumba? Siap. Baik, Pak Yaman, ini pertanyaan yang sangat menarik dan saya punya cita-cita itu udah lama, yaitu SPD Center. SPD Center itu nanti kita kerjasama dengan masyarakat, kita cari lahan kurang lebih 10 hektar. Di situ pusat kegiatan orang muda. Jadi kita punya GOR, kita punya tempat orang bisa belajar banyak hal. Orang mau belajar bahasa Inggris free di situ. Orang mau belajar IT free charge di situ. Orang mau belajar matematika, kursus bahasa Inggris di situ. Orang mau belajar menari, belajar tenun, belajar apa saja. Jangan lupa belajar menulis. Belajar menulis, ya toh? Saya siap. Iya, belajar menulis, belajar bahasa Jerman, bahasa Latin, di situ free. Karena SBD Center yang saya maksud itu, saya akan alokasikan anggaran di APBD. Pertama, untuk kebutuhan para pelatih bola, para guru-guru Jerman yang kasih kursus bahasa Inggris, matematika, menulis, semua itu saya akan anggarkan di alokasi. Untuk apa? Mendidik sumber daya manusia. Itu memang kita harus punya keberanian, Pak. Jadi masuk di camp yang SBD Center itu pertama bebas merokok dan bebas minuman keras. Anda menjadi generasi emas 2045. Anda harus mempersiapkan diri. Jadi masuk di arena itu, Pak Iman, jadi generasi yang berolahraga, generasi yang punya intelektual, generasi yang bisa menulis, generasi yang menghargai budaya, bisa pukul tambur, bisa pukul gong, bisa menari, bisa ronggeng, ya toh, bisa tenun, semuanya bisa. Itu cita-cita saya ketika saya terpilih. Mudah-mudahan tahun ketiga itu saya udah lakukan. Persis ini tadi pertanyaan saya yang saya maksudkan di pertengahan tadi itu soal pemimpin yang kreatif. Betul. Pemimpin yang kreatif harus bisa membuat sesuatu yang tampaknya tidak memiliki nilai menjadi bernilai. Betul. Tetapi dengan kemauan saja tidak cukup. Kembali kepada anggaran tadi. Betul. Saya gembira bahwa tadi Pak Gustaf sudah mengatakan bahwa memiliki relasi dengan berbagai macam orang, dan relasi ini akan dibawa ke sana untuk menjadi sebuah kekuatan kita untuk membangun di sana. Betul. Bagaimana Pak Gustaf bisa dengan kemampuan yang ada sekarang, dengan relasi yang ada sekarang, bisa mempengaruhi para investor baru untuk masuk ke Sumba? Saya kira sangat simpel, Pak Iman. Sumba ikon pulau terindah ketiga di dunia. Kita presentasi ke banyak dana-dana CSR di Jawa ini, Jakarta ini. Indofood bisa masuk, atau banyak perusahaan-perusahaan besar.
kita presentasi, ini tujuan kami, ini misi kami, macam tadi Sumba Center, ya toh? Itu saya kira kita bisa bangun tidak hanya dari APBD, tapi dari CSR perusahaan-perusahaan besar. Bisa saya bayangkan Pak Eman, kalau di stadion bola itu saya mulai buat patung-patung pemain-pemain PSI dulu yang tersohor, ya toh? Lalu patung-patung pemain dunia yang tersohor menjadi inspirasi anak Sumba jadi pemain internasional. Bisa ada patungnya Maradona, bisa ada patungnya Messi, bisa ada patungnya Ronaldo. Siapa tahu mereka dengar ternyata ada patung saya di Sumba, Messi bisa datang. Why not? Bisa aja terjadi, Pak. Apalagi kita punya relasi di Argentina itu kan banyak romo-romo dari Flores, itu bisa konekkan dan bisa tersiar. Messi, patung Anda itu ada di Sumba loh. Didirikan oleh orang-orang muda di Sumba, mereka mau inspirasi Anda untuk jadi pemain bola. Itu saya kira bisa jadi berita-berita menarik kan gitu. Dan inilah kekuatan sebuah visi, Ya, kekuatan sebuah imajinasi. betul. Ini Pak Gustaf kata Muhammad Ali, Ya, orang yang tidak memiliki imajinasi adalah orang yang tidak pernah terbang kemana-mana. betul. Maka ketika Pak Gustaf memiliki imajinasi itu, kita bisa terbang kemana-mana, termasuk bisa terbang ke Argentina menggunakan imajinasi itu. Dan kita mengajak orang lain juga, yakni anak-anak muda Sumba itu, untuk ikut terbang. Betul. Dan pada suatu saat merealisasikan keinginan-keinginannya. Kan begitu? Betul.